وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Kemudian fikih dari hadis ini yaitu hadis tentang tidur yang bisa satu lagi saya sampaikan. Satu lagi ulama yang menyatakan hadis ini mungkar yaitu Al-Imam Abu Daud. Yang mana Al-Imam Abu Daud meriwayatkannya dari jalur Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Al-Imam Abu Daud setelah meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan huwa haditsun munkar lam yarwihi illa Yazid Abu Khalid Ad-Dalani. Jadi hadis tentang al-wudu ala man nama muttaji'an ini riwayat yang selanjutnya. Riwayat yang selanjutnya yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, innamal wudu ala man nama muttaji'an. Wudu itu diwajibkan bagi mereka yang tidurnya itu berbaring. Kalau tidurnya tidak berbaring, maka dia tidak batal. Nah, hadis tersebut adalah hadis yang mungkar. Ini dikatakan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullah. Adapun hadis yang sebelumnya tadi yang mata itu sebagai penutup dubur, ini belum yang menyatakan mungkar. Afwan, tadi saya ulangi lagi, yang menyatakan mungkar adalah Al-Imam Zakaria As-Saji tadi. Zakaria ibn Yahya As-Saji. Adapun hadis yang selanjutnya dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, innamal wudu'u ala man nama muttaji'an, ini dihukumi oleh Al-Imam Abu Daud dengan hukum bahwasanya hadis ini mungkar. Jadi kalau Al-Imam Abu Daud itu sudah menjelaskan kedudukan lemah suatu hadis, maka biasanya hadis itu lemah. Nah, Al-Imam Abu Daud dalam risalah beliau untuk ahli Makkah, beliau menyatakan hadis-hadis yang tidak saya jelaskan itu hadis soleh, masih bisa diamalkan. Tetapi ketika ada kelemahan yang jelas, bayantuhu, aku akan menjelaskannya, kata Imam Abu Daud. Nah, salah satu yang beliau jelaskan adalah hadis innamal wudu'u ala man nama muttaji'an. Ini informasi mengenai kedudukan hadis. Dua-dua hadis ini dhaif, lemah, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah juga menghukumi hadis ini lemah. Kemudian pandangan fikihnya bagaimana gitu? Apakah tidur itu membatalkan wudu? Para ulama di sini memiliki 3 madhab, artinya terbagi dalam 3 kelompok madhab. Para ulama terbagi menjadi 3 kelompok madhab. Kelompok madhab yang pertama menyatakan bahwasanya tidur itu membatalkan secara mutlak. Entah itu sedikit, banyak, ada ngoroknya, nggak ada ngoroknya, duduk, baring, jungkir balik, tiarap, nungging, batal wudu. Ini apa? Pendapat yang pertama. Jadi secara mutlak batal wudunya. Kemudian madhab yang kedua menyatakan tidur itu tidak membatalkan wudu, melainkan tidur itu adalah keadaan di mana orang tidak mengetahui dirinya batal atau tidak, sehingga terjadi keraguan-raguan di dalam dirinya batal atau tidak. Ketika terjadi keraguan-raguan dalam dirinya batal atau tidak, oleh karena itu di hadis terakhir dalam bab ini Al-Hafidz Ibnu Hajar mengulangi kembali hadis barang siapa yang ragu kentut atau tidak kentut dalam sholat, jangan keluar dulu gitu kan, sampai dia mendengar suara atau mendapat atau mencium bau. Dari hadis tersebut kan kemarin sudah kita ambil kesimpulan yang di dalam riwayat Imam Muslim kemarin sudah kita bahas ini. Sudah diambil kesimpulan bahwasanya keraguan itu tidak membatalkan wudu. Mereka yang tidur adalah posisi di mana seseorang itu
ragu terhadap dirinya batal atau tidak, karena nggak tahu, dia nggak bisa memastikan keluar atau tidak dari apa, dari lubang duburnya itu angin atau tidak. Nah, dalam hal ini kita mendapati ada satu orang salaf, yaitu sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari, yang menjadi pemuka dalam pendapat ini, bahwasanya tidur itu tidak membatalkan wudhu, melainkan tidur adalah keadaan atau posisi yang kita tidak bisa yakin kita batal atau tidak. Nah, Abu Musa al-Ash'ari ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnul Mundhir, suatu ketika beliau itu tidur setelah salat zuhur, karena kegiatan beliau lelah atau bagaimana, setelah salat zuhur beliau tidur. Tsumma istalqa ala qafahu, beliau itu berbaring di atas qafa. Maksudnya istalqa ala qafa itu berbaring dengan meletakkan bagian belakang kepalanya itu di lantai. Di lantai masjidnya pada saat itu. Istalqa ala qafahu fanama hatta sami'na ghatitahu, beliau tidur sampai kita itu, orang yang di sampingnya Abu Musa itu mendengar suara ngoroknya. Hatta sami'na ghatitahu falamma hadaratis shalah, ketika sudah masuk waktu asar, qama faqala, beliau bangun dan beliau mengatakan, hal wajadtum rihan aw sami'tum sauta, kalian ada dengar suara enggak? Artinya suara yang keluar dari lubang duburku, atau kalian ada mencium bau yang tidak sedap, yaitu bau kentut gitu kan. Qalu la, enggak, kita enggak mendapati keduanya. Fa shallal 'asra wa lam yatawadda, maka Abu Musa al-Ash'ari pada saat itu langsung salat asar tanpa berwudu. Artinya beliau memiliki patokan yang yakin bahwasanya beliau tidak batal. Nah, dari sini diambil satu pendapat, yaitu madhab yang kedua tadi, bahwasanya tidur itu tidak membatalkan wudu. Hanya saja tidur itu merupakan kondisi di mana orang tidak bisa memastikan dirinya batal atau tidak. Kemudian madhab yang ketiga, qaumun farraqu bainan naumil qalil al-khafif wal katsiril mustathqil. Ini pendapat yang ketiga, membedakan, memperinci antara tidur yang sedikit dengan tidur yang banyak. Kalau dia tidur sedikit, maka tidak batal. Kenapa kok tidak batal? Akalnya belum hilang. Contoh tidur dalam kondisi duduk. Hal ini telah diriwayatkan diantaranya oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah di dalam sunannya dari sahabat Anas bin Malik, mengatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantadhiruna al-isya al-akhirah. Dahulu para sahabat Nabi itu menunggu salat isya yang dilakukan oleh Nabi di akhir malam, hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai kepalanya itu tertunduk gitu. Tsumma yusalluna wa la yatawadda'un, kemudian mereka salat dan mereka tidak berwudu. Hal ini yang menunjukkan bahwasanya tidurnya itu tidur sedikit. Maksudnya tidur sedikit ini gimana? Tidur sedikit ini tidur tidak sempurna. Kenapa kok nggak sempurna? Dia masih bisa menjaga badannya tegak, tidak jatuh, gitu loh. Meskipun nanti sebagian ada yang terdengar suara ngorok, antum kalau sholat Jumat kan dengar ker. Itu belum sampai tidur yang larut dan dia masih bisa menjaga diri. Buktinya apa? Kalau di sebagian masjid yang ada doanya, ada doa untuk kaum muslimin, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, itu langsung bangun itu orang itu. Itu menunjukkan bahwasanya tidurnya itu sedikit. Dia hanya sebagian atau setengah dari kesadarannya yang hilang, sementara sebagian dari kesadarannya itu masih ada. Buktinya dia masih bisa menjaga badannya itu untuk tidak rebah, gitu kan. Kemudian yang kedua, dia masih bisa menentukan dirinya kapan harus bangun. Nah, tapi kemampuan dia nanti untuk menangkap nasihat dari khotib biasanya lepas gitu. Bukan biasanya lepas, udah pasti lepas gitu, karena kesadarannya hilang setengah tadi. Tidur yang demikian ini tidak membatalkan
wudu dalam pandangan madhab yang ketiga, karena ada landasan dalilnya tadi bahwasanya para sahabat dia tidak berwudu lagi. Adapun tidur yang panjang inilah yang kemudian membatalkan wudu. Kenapa? Tidur yang panjang itu menghilangkan fungsi akal. Seorang yang dia kehilangan fungsi akal, mughma alaih, dalam artian dia pingsan gitu kan. Jadi disamakan dalam hal ini adalah tidur yang panjang, yang dia berbaring sudah melepas lelah selepas-lepasnya. Ini yang dalam pandangan madhab ketiga, wudunya itu telah batal. Sebabnya adalah zawalul akli, hilangnya akal. Nah, maka mereka berpendapat ini yang membatalkan. Al-Imam Ibn Rushd mengatakan bahwasanya madhab yang ketiga inilah madhab jumhur ulama, termasuk di dalamnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya tidur yang sedikit tadi tidak membatalkan dan yang banyak nanti yang membatalkan. Adapun yang sebagian salaf tadi sudah memastikan tidur tidak membatalkan, hanya saja tidur adalah kondisi di mana seseorang itu tidak bisa meyakini dan memastikan dirinya batal atau tidak. Nah, masing-masing dari ketiga madhab ini mereka berupaya untuk kembali kepada dalil. Pendapat yang pertama itu tadi kan menyatakan tidur itu semuanya batal, mau dikit, mau banyak, mau posisinya gimana batal. Landasan dalil bagi mereka adalah hadis Safwan ibn Asal yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ini sudah kita baca kemarin hadisnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safara alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna. Rasulullah memerintahkan kita kalau kita bersafar untuk tidak melepaskan khuf kita selama 3 hari 3 malam, illa min janabah, kecuali karena sebab junub. Kalau junub harus lepas khufnya. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, akan tetapi boleh kita masih menggunakan khuf untuk berwudu kalau batalnya itu adalah gara-gara ghaid, satu, yaitu buang air besar, wa baulin atau kencing, batalnya gara-gara kencing, wa naumin, dan batalnya karena tidur. Disebutkan oleh Safwan ibn Asal tidur sebagai salah satu pembatal wudu. Inilah yang menjadi landasan dalil bagi madhab yang pertama tadi, bahwasanya tidur itu batal seluruhnya. Nah, yang demikian ini ikhwas sekalian, saya sampaikan sekali lagi, perbedaan pendapat yang demikian ini bukan perbedaan pendapat yang nanti dikatakan satu di atas hak, yang satu di atas batil. Karena masing-masing dari pendapat mazhab ini berupaya untuk mengamalkan sunnah yang sampai kepada mereka. Kemudian nanti kenapa kok ada yang berpendapat demikian berbeda dengan yang lainnya? Karena ada sunnah lain yang sampai kepadanya. Para sahabat Nabi tidur gitu loh, tapi kok nggak wudu gitu kan. Nah, dilihat ternyata bentuk tidurnya begini, maka keluar pendapat ada rincian tidurnya yang begini yang batal, tidur begitu yang tidak batal. Nah, mazhab pertama tadi boleh jadi hanya hadis Safwan bin Asal saja yang sampai pada dirinya gitu. Sehingga itulah yang diamalkan oleh mereka. Jadi jangan sampai nanti di framing atau digiring opininya yang berpegang dengan pendapat mazhab itu berarti sudah meninggalkan sunnah. Enggak seperti itu ya ikhwah. Jadi tidak seperti itu. Framing yang demikian ini tidak tepat. Karena ada kalanya pendapat mazhab itu yang masih berupaya untuk mengamalkan sunnah, kembali kepada sunnah, hanya cara pandangnya berbeda nanti dengan mazhab yang lain. Ada pula nanti perbedaan pendapat mazhab yang memang benar-benar menyelisihi dalil, ada gitu. Artinya kita nggak bisa mengeneralisir pukul rata semua yang belajar mazhab itu berarti sudah tidak murni lagi Quran sunnahnya, enggak bisa seperti itu. Jadi tidak demikian.